PDI Perjuangan telah membentuk tim pemenangan Pilkada Serentak 2024. Adian Apitupulu ditunjuk menjadi ketua timnya. Ada beberapa daerah yang menjadi battleground seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat. Kira-kira siapa saja nama-nama yang masuk bursa calon kepala daerah di Pilkada Serentak 2024? Saya tidak mau berlaku diskriminatif antara satu daerah lain dengan daerah yang lain. Seluruh wilayah di Indonesia itu terhormat di mata kita. Dan kita akan mencurahkan perhatian sebesar-besarnya dengan komposisi yang sama berimbang. Kita tidak mau menganaktirikan satu wilayah, dua wilayah, dan sebagainya. Jadi kalau tanya battleground-nya mana, semua battleground. Kemudian yang tidak mayoritas penduduk lalu tidak kita anggap menjadi sebuah pertarungan penting. Tidak, mereka punya nilai penting yang juga tidak kalah dengan wilayah yang lain. Gini, menurut saya cara pandang kita ini cara pandang untuk seluruh rakyat Indonesia. Nggak bisa karena di sana penduduknya banyak kita istimewakan, di sini dikit tidak kita istimewakan, di sana jauh kita lupakan, nggak bisa. Semua kita perlukan sama. Termasuk dalam isu yang diangkat di Rakernas. Kita bicara tentang lingkungan hidup, kita bicara tentang netralitas aparat, kita bicara tentang kemunduran demokrasi, bahkan kita bicara tentang kenaikan UKT. Untuk teman-teman mahasiswa, buat adik-adik mahasiswa, itu juga kita bicarakan. Kenapa? Loh, mereka bagian integral dari bangsa ini loh. Kalaupun apakah yang kita perjuangkan pasti seluruhnya adalah pemilih PDI Perjuangan? Ya tidak. Yang memilih PDI Perjuangan dan tidak memilih PDI Perjuangan ketika dia rakyat Indonesia wajib kita perjuangkan. Kalau pilkada kan ada 545 dengan komposisi kabupaten, kota, dan provinsi total kira-kira seperti itu. Ya dikali aja 3 sampai 5 ada sekitar 2000-an nama yang sudah masuk. Terus lu mau gue sebutin satu persatu, tapi banyak sekali. Sangat banyak karena pendaftaran kita buka mulai dari DPC, DPD, dan sebagainya. Kenapa itu tidak kemudian dieksekusi langsung oleh DPP dan sebagainya? Tidak, karena kita menghargai struktur seperti pidato Ibu Mega kemarin. Berterima kasih pada ranting, berterima kasih pada DPC, berterima kasih pada DPD dan sebagainya. Karena PDI Perjuangan besar dan kuat ketika mereka besar dan kuat. Kira-kira kapan PDI Perjuangan akan mengumumkan para calon-calon kepala daerahnya? Tergantung kesiapan komposisinya, partai yang bekerja sama, calonnya, hasil surveinya, kesikap kerakyatannya, dan sebagainya. Itu bisa kapan saja, tapi yang pasti ketika pendaftaran dibuka sudah ada namanya. Untuk satu nama, saya mungkin harus berdiskusi berkali-kali dan sekjen dan teman-teman DPP yang lainnya dengan Mas Pacul dan segala macam gitu loh. PDI Perjuangan ini luar biasa karena sebagai partai pemenang mulai dari 2014, 2019, dan 2024. Maka ada beberapa daerah tanpa kerjasama PDI Perjuangan bisa mengusung calon gubernur dan wakilnya, calon wali kota dan wakilnya, calon bupati dan wakilnya. Apakah PDI Perjuangan akan menutup kerjasama dengan partai lain dalam pilkada tahun ini? Kalau kita bisa bekerja sama, ngapain sendirian? Itu loh, tapi yang selalu kita sampaikan adalah kita mampu secara syarat administratif mencalonkan sendiri itu di 143 kabupaten kota di 11 provinsi. Kira-kira seperti itu. Kita tetap membuka kok, makanya kita buka pendaftaran. Yang daftar itu dari Golkar ada, Demokrat ada, Nasdem ada, dari PAN ada, banyak. Kita selalu terbuka buat semua kemungkinan, Mbak. Tapi kita juga siap ketika kemudian di wilayah yang kita sanggup mencalonkan sendirian, kita siap. Tapi mana yang terbaik, kita mau mengajak semua pihak bekerja sama. Tapi sekali lagi Mbak, ini nasib banyak orang, hidup banyak orang, pendidikan dan masa depan jutaan orang, nggak bisa kita putuskan sembarangan.